podcast Omega, yang dimana hari ini merupakan episode pertama podcast Omega membahas tentang tips produktif untuk remaja. Saya Sakila Marcelia dengan narasumber hebat kita pada hari ini yaitu Bang. Halo semuanya, kenalkan nama aku Raja Ilham Ramizan Fares. Teman-teman boleh panggil aku Ilham. Aku dari HMPS SI UIB. Oke, terima kasih Bang Raja Ilham. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di podcast Omega. Mari kita mulai dengan materi pertama kita, yaitu di sini kami akan membahas tips produktif untuk remaja. Kami menyediakan 5 pertanyaan untuk Bang Ilham, tentunya seperti judul besar kita tadi nih, tips produktif untuk remaja. Nah, tentunya yang pertama kita tanya nih ke Bang Ilham, apa sih produktif itu, Bang? Oke, kalau produktif mungkin banyak definisi ya, tapi kalau dari aku sendiri mendefinisikan bahwa produktif itu adalah bagaimana cara teman-teman untuk menghasilkan sesuatu dengan efisien sehingga terjadilah suatu produk. Produk di sini tidak didefinisikan sebagai barang atau barang fisik, tetapi bagaimana produk itu bermanfaat untuk orang lain. Contoh produk seperti apa? Seperti jasa atau teman-teman sekalian yang kerja atau yang berorganisasi menghasilkan program kerja yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Itu adalah salah satu definisi produktif menurut aku. Jadi produktif itu tidak berbatas hanya sebatas menggunakan waktu, tetapi bagaimana teman-teman juga bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Raja Ilham. Nah, seperti yang Bang Raja Ilham tadi bilang nih, kebetulan nama lo kan panjang banget nih. Boleh nih Kila panggilnya Bang Ilham aja ya? Boleh Kila, boleh. Oke, nah menurut Bang Ilham, menurut Bang Ilham, produktif itu merupakan hal-hal yang aktif nih teman-teman. Tentunya kita semua harus aktif ya. Nah, di sini saya menyediakan pertanyaan yang nomor kedua. Nah, seperti yang kita tahu, produktif itu sangat berkaitan dengan bonus demografi nih Bang Raja Ilham. Nah, menurut Abang, bonus demografi itu apa sih dan apa berkaitannya dengan Indonesia Generasi Emas 2045 nih Bang? Oke. Kalau untuk berbicara produktif itu kan maknanya luas ya, tapi biasanya produktif adalah yang remaja-remaja ini, terutama orang-orang yang sedang mengejar personal branding dan lain-lain lah. Intinya orang-orang yang memang sangat-sangat difokuskan sedang berkembang atau usia produktif. Kenapa usia produktif menjadi sasaran utama kita untuk melakukan hal-hal produktif? Yang pertama adalah kita akan mencapai Indonesia Emas tahun 2045, di mana itu menjadi sebuah gebrakan baru untuk Indonesia tentunya, dan di mana di situ ada SDM yang unggul, yang berkembang, yang memang sangat-sangat belajar, yang mencoba untuk produktif sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa nih. Makanya ada kaitannya dengan Indonesia Emas itu produktif ya, karena itu tadi. Jadi kita produktif bukan hanya sekedar untuk membangun personal branding sendiri, untuk pengen keren-kerenan, bukan, tapi kita juga membantu untuk memajukan Indonesia. Jadi sekiranya kalau teman-teman nggak tahu bonus demografi itu adalah di mana keadaan suatu wilayah atau suatu negara itu mengalami pertumbuhan usia produktif yang sangat luar biasa. Usia produktif itu mulai dari kapan sih? Seingat aku itu umur 15 sampai 65 tahun teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang di usia-usia segitu boleh banget nih untuk mencoba belajar. Bagaimana sih cara belajar untuk produktif itu? Yang pertama teman-teman sesimpel ikut organisasi yang ada di sekolah, atau teman-teman kalau kita kecil lagi lingkup atau skalanya, teman-teman boleh banget ketika belajar kelompok atau presentasi, teman-teman boleh banget untuk coba melatih soft skill teman-teman seperti public speaking, atau hard skill teman-teman bagaimana cara teman-teman memecahkan masalah yang ada sehingga nanti masalah tersebut bisa mencapai kesepakatan atau jawaban-jawaban yang diinginkan oleh semuanya. Selain itu juga produktif ini tuh sangat-sangat menjadi manfaat luar biasa, karena produktif ini bukan sekedar kita ngerjain sok sibuk yang sampai malam sampai pagi ngerjain itu, enggak, tapi bagaimana cara teman-teman itu untuk memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Ketika ada kita dikasih waktu 24 jam sehari. 24 jam sehari itu normalnya kita istirahat 7 jam. Selain 7 jam itu mungkin kita bisa untuk membagi atau membreakdown beberapa jam apa aja yang harus dilakukan. Kayak contoh mulai dari pagi, produktif itu aku harus mandi pagi, aku harus cuci baju dan segala macam.
aku harus jemur pakaian, aku harus cuci piring, masak segala macam. Itu salah satu bentuk dari produktif teman-teman. Selain itu juga kita kuliah, belajar, mengerjakan tugas itu bentuk produktif. Bagaimana kita berorganisasi, atau ini biasanya kalau teman-teman di Batam ini kayak teman-teman di Batam tuh biasanya pada kerja, dan aku ngerasa itu sama-sama produktif banget ya teman-teman. Iya betul banget. Ya kan? Dari jam 9 pagi udah bangun, terus sampai jam 5 sore, terus jam 5 sore sampai ada spare waktu sekitar 1 jam itu istirahat untuk makan. Lanjut kuliah lagi sampai jam 10. Wah, sangat produktif ya. Ya produktif banget ya. Jadi kayak beneran kayak nggak ada space waktu, bener-bener waktu itu dipakai sangat-sangat padat gitu. Belum lagi ngerjain tugas pas weekend dan segala macam. Jadi kalau ditanya produktif ya rata-rata orang-orang sekarang tuh udah mulai menyadari bahwa produktif tuh emang sebermanfaat itu teman-teman. Wah, alhamdulillah. Nah, tadi Bang Ilham ada nih bilang kalau join organisasi. Nah, menurut Bang Ilham, kan kita kalau mau ikut organisasi tentunya keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Nah, Bang Ilham keluar dari zona nyaman itu semenjak apa sih? SMP atau SMA gitu? Oke, untuk keluar dari zona nyaman sih sebenarnya aku coba mulai dari SMP, tapi SMP aku merasa pengaruhku belum begitu berpengaruh buat orang lain ya. Iya, ikut eskul apa itu Bang? Eskul dulu aku cuman ikut OSIS sama pramuka mungkin yang paling basic ya, tapi itu aku juga pernah mencalonkan diri menjadi ketua OSIS waktu Wah, SMP. keren banget teman-teman. Aplaus dulu dari rumah. Apel dari rumah, tapi sayangnya nggak terpilih teman-teman. Tapi oke, bisa pengalaman berharga ya buat aku. Dan SMA aku coba lagi untuk memecahkan gelembung aku bahwa aku tuh harus keluar dari zona nyaman aku. Bagaimana? Yang pertama, lagi-lagi aku dicalonkan menjadi ketua OSIS walaupun lagi-lagi tidak terpilih. Tetapi aku sangat puas ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa penanya mungkin ya. Penanya itu yang berkaitan dengan bagaimana visi dan misi, bagaimana sekolah jika terjadi A, B, C dan segala macam. Aku sangat pede menjawab, sangat ringkas, sangat efisien waktu itu, sangat luar biasa lah. Aku bisa menganggap diri aku luar biasa karena waktu COVID itu ruang gerak kita kan terbatas ya. Jadi ruang gerak kita terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya Dan betul banget karena 2 tahun ya teman-teman. Ya 2 tahun berorganisasi, dan aku juga ketemu teman online, jarang ketemu sama temen yang offline gitu, yang bareng-bareng kumpul kan nggak bisa kan, lagi lockdown seperti itu. Jadi benar-benar ngerasa itu adalah hal yang benar-benar menjadi pemecah bubble. Jadi aku tuh nggak terperangkap di satu bubble atau di suatu lingkaran tertentu. Benar-benar aku kayak mau mencoba untuk keluar. Setelah itu aku juga mengikuti salah satu pemilihan namanya Duta Genre teman-teman. Wah, Duta Genre ternyata teman-teman, keren banget. Nanti itu ada lagi kayaknya Bang ya, untuk tahun ini ya? Iya ada. Nah, apa sih Bang? Apa tadi Duta Genre ya? Iya, Duta Genre. Itu apa itu Bang, genre? Secara singkat, genre adalah generasi berencana, di mana generasi berencana ini fokusnya kepada remaja nih teman-teman. Kita tahu bahwa remaja itu menjadi hal yang sasaran empuk nih buat kalau kita bilang itu untuk terjerumus ke seks bebas, pokoknya ke hal-hal yang kurang baik gitu kan teman-teman. Nah jadi untuk hal ini nih kita remaja ini harus bikin benteng tertentu. Nah dengan aku ikut Duta Genre ini aku ngerasa aku mencoba membuat benteng dan juga membantu membuat benteng untuk teman-teman yang lain. Jadi selain bermanfaat buat aku juga bermanfaat untuk orang lain. Role model gitu ya. Role modelnya inspirasi banget ya Bang. Itu Duta Genre pasti ada asal usulnya nih Bang. Abang dari daerah mana? Aku dari Karimun ya teman-teman. Wah, Karimun jauh banget ya teman-teman, tepuk tangan dari rumah ya. Nah ini sangat menginspirasi tentunya. Abang ini ngikutin aktif organisasi pada saat SMP dan juga pada saat SMA ya Bang ya, join Duta Genre. Nah teman-teman harus nih ikutin role model kita yaitu Bang Ajaib Ilham, karena Abang ini sangat aktif teman-teman. Nah tadi itu merupakan pertanyaan yang nomor 3. Nah kita masuk nih pertanyaan yang nomor 4, yaitu menurut Bang Ilham, tentunya sekarang udah SNBP, SNBT nih UTBK, teman-teman untuk calon mahasiswa baru, nah pasti bingung nih timeline untuk menjadi anak pilihan itu gimana sih? Dari semester 1 harus ngapain sampai semester akhir. Nah kira-kira apa tuh Bang, semester 1 kita harus gini gitu? Dari aku yang pertama harus kalian ketahui bahwa kita itu di kuliah itu harus memanfaatkan sebermanfaat mungkin. Bener. Di kuliah itu tidak hanya pandai, tapi pandai. Ada 3 pandai. Ada 3 pandai teman-teman, ingat. Yang pertama pandai dalam pikiran, pandai artinya kalian bisa
mencoba membangun relasi, yang ketiga tentunya pandai-pandai. relasi paling penting, Iya. penting banget ya guys ya. Iya. Karena ikut organisasi pun dapat banyak relasi ya kan Bang ya. Benar banget nih. Nah, apa tadi Bang Yang ketiga itu pandai. Jadi udah pandai pikiran, pandai membangun relasi, sekarang pandai memanfaatkan situasi. Betul Ya. banget teman-teman. Jadi dari tiga pandai itu teman-teman bisa untuk menjadi apa ya, landasan ya buat teman-teman nanti di kuliah. Kalau dari aku pengalaman semester 1, aku merasa semester 1 itu masih pengenalan, jadi masih sangat-sangat gampang menurutku. Nah, karena gampang inilah kita harus push nih nilainya. Kalau bisa nilainya jangan di bawah, pokoknya bagusin aja deh nilainya dulu. Bagusin nilainya apa gimana gitu kan. Nanti setelah itu baru semester 2 naik, semester 2 nanti kita coba lihat dulu bagaimana. Kalau dari semester 1 cara belajar kita ada yang miss, kita coba perbaiki gitu, atau dari gimana pokoknya kalau ada yang kurang kita perbaiki, kita lihat, kita telaah, kita evaluasi. Di semester 2 nanti kita lihat apakah setelah kita lakukan evaluasi ternyata malah memperburuk keadaan gitu kan. Nah, kalau gitu kita ganti lagi cara belajar kita, bagaimana pendekatan kita terhadap materi-materi yang diberikan oleh dosen. Lanjut semester 3, kalau di jurusan aku SI, Sistem Informasi, itu semester 3 itu agak krusial teman-teman. Karena semuanya dipelajarin dari pertama aku belajar manajemen juga, belajar coding juga, belajar akuntansi juga teman-teman. Nah, jadi semua kalau menurut aku yang sangat krusial itu di semester 3. Tapi depends on jurusan teman-teman sekalian di berbagai prodi. Tapi kalau dari aku semester 3 sangat krusial, jadi benar-benar harus set target apa aja yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai minggu-minggu teman-teman itu terbuang sia-sia hanya untuk main game, meluangkan waktu. Atau anak-anak sekarang tuh BL ya, apa? Biliar gitu. Tapi oke teman-teman, kalau buat bermain segala macam itu tuh is okay banget, karena kita kan butuh refreshing juga kan setelah melewati minggu yang lelah. Ada yang namanya istilah Friday is TGIF, thank God it's a Friday. Artinya syukurlah ini udah Jumat, karena Jumat ini nanti akan ke weekend seperti itu. Oh iya, karena weekend tentunya kita nunggu-nunggu banget ya, karena nunggu-nunggu untuk istirahat. Bener banget. Gitu aja sih. Nah, kalau untuk semester 4 nih Bang, semester 4 lagi ngapain tuh kira-kira? Semester 4 ini ya teman-teman, aku ngerasa kayak aku dibantai ya. Kenapa? Karena aku tiap semester 4 ini kayaknya baru berjalan 2 minggu ya, gila. Berapa? 2 minggu ya? Iya. Semester 4 2 minggu, tapi aku begadang terus 2 minggu, tidur jam 3 pagi tiap hari. Aku tahu ini nggak baik, tapi demi mengejar tugas dan segala macam semuanya harus balance. Jadi ada yang harus dikorbankan, salah satunya jam tidur aku gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, teman-teman semua nih harus mencontoh Bang Ilham untuk produktif nih hari-harinya dengan cara kayak kita join organisasi gitu. Nah, tadi Abang baru sampai semester 4. Nah, nanti next kita kan akan semester 5 sampai 7. Kalau untuk di UIB sampai semester 7 nih minimalnya teman-teman. Kalau maksimal semester 8. Nah, semester 5, 6, 7 kira-kira Abang kepikiran mau ngapain tuh kira-kira? Kalau semester 5 itu kayaknya aku mau coba ikut MBKM ya teman-teman. Wes, MBKM itu sangat keren banget. Apa Ya. itu Bang MBKM? MBKM itu semacam program dari pemerintah kalau aku nggak salah. Kalau aku salah mohon maaf banget. Itu yang membantu para mahasiswanya untuk nanti belajar. Jadi belajarnya itu nggak cuma belajar di kelas, tapi belajar di mana aja. Contohnya seperti apa? Seperti studi independen, magang merdeka, ada juga mengajar, asisten mengajar atau mengajar. ISMA juga nggak sih? Iya ISMA, iya benar ISMA seperti itu. Iya. Ke luar negeri gitu ya. Ke luar negeri. Student Iya benar. Nah. Itu juga ada student exchange nggak sih? Oh iya ada, di mana aja tuh Bang? Kalau yang aku Korea. tahu ya Korea, ada di Taiwan atau Cina, Taiwan ya seperti itu lah teman-teman. Oke, nah semester 6 dan 7 nih Bang. Nah, itu semester akhir tentunya kita harus fokus ngapain gitu Bang. Kalau semester 6 kayaknya kita kan kalau di prodi aku itu kita ada magang KP namanya. Mungkin aku mau fokus di situ, nanti setelah itu nanti mungkin akan mencicil untuk di semester 7 karena semester 7 kita akan lulus teman-teman. Oh my god, keren banget. Terima kasih Bang Ilham. Nah, kalian jangan lupa ya untuk Camaba itu kita persiapkan tuh harus ada schedule gitu. Nah, teman-teman tentunya nanti kalau mau masuk universitas tentunya ada yang kelas pagi dan kelas malam. Nah, kita harus pandai memanfaatkan waktu dengan baik tentunya. Nah, di sini kita akan masuk ke pertanyaan nomor 5 yaitu
kan Bang Ilham nih sering ikut organisasi nih di SMA, SMP, SMA. Nah, gimana sih tips manajemen waktu yang baik? Karena kita ikut organisasi banyak nih teman-teman, pasti banyak banget kan teman-teman yang bingung tentang tips manajemen waktu yang baik itu gimana sih? Udah ada tugas organisasi juga, duh pusing nggak sih tugas kerjaan juga? Nah, gimana tuh? Oke, baik, thank you. Untuk pembagian waktu, sebenarnya pembagian waktu itu bagaimana teman-teman untuk memetakan atau mengklasifikasi urgensi mana yang paling tinggi. Seperti contoh, ada tugas dari dosen nih. Tugas dari dosen nih memang kalau bisa dibilang tenggatnya tuh besok. Terus juga ada organisasi, itu tenggatnya itu lusa gitu kan. Walaupun sama-sama susah, tapi kita harus tahu nih, berarti tugas yang dari dosen dulu yang harus kita kerjakan, baru dari organisasi. Jadi teman-teman jangan terlalu bingung dengan memetakan waktu, tapi lebih bagaimana cara teman-teman untuk melatih memetakan waktu teman-teman. Karena kebanyakan dari aku melihat bahwa orang-orang produktif itu kadang ada yang kelasnya dia malas, ada yang dia kalau di kelompok itu jadi istilahnya beban segala macam kayak gitu. Nah jadi aku juga nggak mau di kelompokku aku jadi beban, aku juga nggak mau di organisasi terbengkalai gitu aja program kerja yang telah dirancang kan. Jadi makanya kita memang harus set waktu, set lihat bagaimana urgensi terhadap suatu tugas tersebut. Kalau memang sekiranya tidak bisa, katakan enggak. Kayak contoh, aku lebih mementingkan kuliahku ketimbang organisasiku contohnya. Nah, ketika ada event dari kuliah dan organisasi itu berjalan bersamaan, aku akan lebih memilih kuliahku terlebih dahulu gitu, ketimbang organisasi. Begitu pun sebaliknya. Ketika kita ngelihat bahwa ada spare waktu, ada waktu luang, boleh teman-teman untuk memilih organisasi gitu. Bukan berarti organisasi ini sebagai second choice ya teman-teman, tapi bagaimana lagi teman-teman itu untuk paham akan urgensi waktu gitu. Nah, betul banget teman-teman. Tentunya kita harus pandai ya mengatur waktu seperti yang Abang Ilham bilang. Kita lihat dulu nih dari deadline-nya kapan. Kalau misalnya tugas dosen yang untuk besok, sedangkan organisasi lusa, kita tentunya harus tugas kuliah dulu teman-teman. Nah, tibalah di akhir penghujung acara kita, acara podcast pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Ilham karena telah menginspirasi kita semua nih teman-teman, memberitahu tips produktif bagi remaja, tentunya untuk anak SMP, SMA, dan juga anak mahasiswa tentunya. Nah, kami di sini ada menyediakan sedikit hadiah untuk Bang Ilham. Oh my god, aku kayak expect dikasih hadiah. Nah, terima kasih banyak ya Bang Oke, Ilham. thank you guys. Nah, teman-teman terima kasih banyak yang telah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, ke keluarga juga bisa. Nah, kalau untuk mau saran episode podcast Ormega nantinya, tentunya kalian boleh sematkan di komentar dan juga DM di Instagram Ormega ya teman-teman. Terima kasih untuk podcast hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Dadah, thank you Gila. Thank you Bang Ilham.